Judul buku: Dahsyatnya Hari Kiamat. Rujukan lengkap Hari Kiamat dan tanda-tandanya berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Karya Ibnu Katsir. Isyarat kenabian bahwa 12 khalifah Quraisy akan memegang urusan umat Islam. Di dalam As-Sahihain disebutkan dari riwayat Abdul Malik bin Umair dari Jabir bin Samrah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, akan ada 12 khalifah yang seluruhnya orang Quraisy. Abu Dawud meriwayatkan hadis ini melalui jalur lain, yaitu Jabir bin Samrah. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, agama ini akan tetap tegak sampai terjadi. Dalam riwayat lain, urusan umat ini akan tetap tegak dan mengalahkan musuhnya sampai berlalu 12 khalifah yang seluruhnya orang Quraisy. Para sahabat bertanya, lantas apa setelah itu? Beliau menjawab, akan ada kekacauan. Orang-orang yang mendapatkan berita gembira dalam dua hadis tersebut bukanlah 12 orang yang diklaim oleh kelompok Rafidhah dengan cara dusta. Sesungguhnya mereka itu terjaga dari dosa karena tidak ada seorang pun dari mereka yang mendapatkan tugas-tugas umat ini dalam kekhilafahan, bahkan wilayah ataupun negara. Pasalnya, di antara mereka hanya 2 orang yang menduduki jabatan penguasa, yaitu Ali radhiyallahu an dan putranya Hasan bin Ali radhiyallahu an. Maksud Khalifah Quraisy yang berjumlah 12 ini bukanlah mereka yang muncul secara berturut-turut jumlahnya sepeninggal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 12 khalifah yang dimaksud ini bukanlah mereka yang kekuasaannya berturut-turut sampai pada era Bani Umayyah. Pasalnya, hadis Safinah, kekhilafahan setelahku berlangsung selama 30 tahun. Menyangkal jalur ini meskipun Al-Baihaqi membenarkannya. Kami sudah membahas masalah ini dalam pasal Dalail An-Nubuwah pada kitab ini yang tidak perlu untuk diulangi. Segala puji hanya milik Allah. Hanya saja ke-12 imam tersebut diantaranya ada 4 imam, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan putranya Hasan bin Ali. Selebihnya adalah Umar bin Abdul Aziz, sebagaimana menurut mayoritas ulama dan umat. Segala puji hanya milik Allah. Demikian juga sebagian mereka ada dari Bani Abbasiyah. Sementara itu, sisanya akan ditemukan pada masa mendatang sampai ada Al-Mahdi, sebagaimana yang diisyaratkan dalam berbagai hadis tentangnya, sebagaimana akan dijelaskan nanti. Hanya kepada Allah kita memohon pertolongan dan kepadanya bertawakal. Apa yang kita jelaskan ini sudah dibahas oleh banyak ulama, sebagaimana sudah kami paparkan. Ketidakbenaran keterangan bahwa tanda-tanda kiamat muncul setelah 200 tahun dan sebaik-baik muslim setelah 200 tahun adalah orang yang tidak memiliki istri dan anak. Ibnu Majah berkata, Hasan bin Ali Al-Khalal menuturkan kepada kami dari Aun bin Imarah, dari Abdullah bin Al-Musanna bin Sumamah bin Abdullah bin Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tanda-tanda kiamat muncul setelah 200 tahun. Selanjutnya, Ibnu Majah mengemukakan hadis ini dari 2 segi lainnya, dari Anas dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan redaksi seperti itu. Hanya saja ini tidak sah. Andaikan benar, tentu akan ditafsirkan terhadap ujian yang pernah terjadi disebabkan pendapat yang mengatakan bahwa Al-Quran itu makhluk. Ujian ini menimpa Imam Ahmad bin Hanbal dan para imam hadis sahabatnya, sebagaimana yang sudah kita paparkan sebelumnya. Rawat bin Jarrah, sosok yang riwayatnya tidak diterima, meriwayatkan dari Sufyan Ats-Tsauri dari Hudzaifah secara marfu, sebaik-baik kalian setelah 200 tahun adalah Khafif al-Hafz,
Para sahabat bertanya, apa yang dimaksud dengan khafif al-hafz? Wahai Rasulullah, beliau bersabda, orang yang tidak memiliki istri, harta, dan anak. Hadis ini mungkar.